Dan setelah berhasil melemparkan paus iblis laut dalam, maka di sini Tang San baru menggunakan teknik dari penyerapan api poniknya. Dan dengan bersamaan menggunakan senjata rahasia Sekte Tangnya, yang baru pertama kali digunakan Tang San dan disebutkan kalau teknik senjata rahasianya ini memiliki peringkat kedua, yang bernama Darah Bodi, dan teknik air mata Guan Yin adalah yang teratas. Dan dengan serangan terakhir itu, paus iblis laut dalam pun tewas seketika. Dan Tang San langsung menyerap energi paus iblis laut dalam tersebut untuk teman-temannya. Dan setelah melakukan penyerapan energi, maka Tang San langsung bersiap untuk menyerap cincin roh berumur 1 juta tahun, dan tulang roh yang dihasilkan paus iblis laut dalam tersebut. Namun di sini Tang San sedikit dihalangi oleh aura pembunuhnya, dengan bentrokan antara aura Dewa Laut dan Dewa Asura di tulang rohnya untuk merebutkan Tang San sebagai pewaris dewa. Dengan tulang roh sebagai tempat bentrokan energi keduanya. Dan di sini, sambil menyerap cincin roh, Tang San juga menahan gejolak energi antara cincin roh jutaan tahun dan juga dua energi dewa sekaligus. Tidak lama kemudian Tang San berhasil menyerap cincin roh 1 juta tahun yang berwarna kuning keemasan, yang mirip dengan milik Xian Renshui. Yang tentunya membuat teman-teman kagum dengan cincin yang dihasilkan. Dan sekaligus Tang San juga berhasil menyelesaikan ujian ke-8 Dewa Lautnya. Dan dengan begitu, level roh Tang San meningkat menjadi level roh 99 dan tingkat ketertarikan dewa juga menjadi 99%. Dan dengan Xiao Wu yang meningkat ke level 80 dan juga teman-teman yang masing-masing naik peringkat akibat dari menyerap energi paus Dewa Laut. Bukan cuma 7 monster Shrek, tapi Xiao Baibai juga mendapatkan energi yang luar biasa. Dan dengan Tang San yang heran, dengan penyerapan tulang roh batang tubuhnya. Karena Tang San merasa kalau ada kekuatan ranah pembunuh yang membantunya untuk menyerap tulang roh batang tubuhnya. Kemudian setelah itu, Xiao Baibai memberikan otak paus laut dalam, yang sudah berevolusi menjadi kristal karena kultivasinya yang mencapai jutaan tahun. Dan dengan benda itu juga akan berguna ke depannya. Kemudian mereka semua pun beranjak pergi ke Pulau Dewa Laut. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di tempat Dewa Laut, untuk melanjutkan ujian ke-9 Tang San. Yang dimana mereka sudah ditunggu 7 tetua dan mereka pun dipersilahkan masuk untuk berjumpa dengan Bo Sai Si. Dengan hormat Tang San menemui Bo Sai Si. Dan alangkah terkejutnya Tang San dan teman-teman, setelah melihat keadaan Bo Sai Si dengan fisiknya yang menua. Dan di sini Bo Sai Si menceritakan perasaan bahagianya setelah bertemu dengan Tang Chen kakeknya Tang San, setelah berpisah bertahun-tahun lamanya. Dan Bo Sai Si juga menceritakan kalau Tang Chen sudah meninggal akibat dari racun yang telah menggerogoti tubuhnya selama ini. Dan Tang Chen sebelum meninggalnya, dia meninggalkan senjata Asura untuk Tang San. Tetapi, dikarenakan Tang San tidak ingin ujian Dewa Lautnya terganggu karena memilih 2 warisan sekaligus, maka Tang San memilih untuk tidak menerima senjata Asura tersebut. Maka Bo Sai Si pun kembali menyimpan senjata Asura tersebut. Lalu setelah kejadian itu, Tang San menunjukkan senjata Trisula kepada Bo Sai Si, yang tentunya membuat Bo Sai Si terkejut, karena hati dari senjata Trisula sudah hancur. Dan Tang San menceritakan sebab dari hancurnya hati Trisula kepada Bo Sai Si. Yang ditakutkan Bo Sai Si adalah pada saat pewarisan. Karena kalau mengalami kegagalan maka Tang San tewas. Tapi dengan ambisinya, Tang San akan terus melanjutkan pewarisan meskipun mengalami halangan-halangan yang akan terjadi ke depannya. Dan dikarenakan proses pewarisan mengeluarkan energi yang besar, maka Bo Sai Si menyuruh 7 monster Shrek untuk membantu Tang San menjalani pewarisan.
Setelah semuanya sudah siap, maka proses pewarisan pun dimulai. Dan semuanya pun terkejut setelah perkataan dari Bosaisi. Kalau adanya kebangkitan Dewa Malaikat karena pengorbanan dari Xian Douliu sebagai pembimbing. Dan dengan kata lain, Bosaisi yang juga sebagai pembimbing akan berkorban demi kebangkitan Dewa Laut. Yang tentunya bukan hanya membuat 7 monster Shrek terkejut dan sedih, 7 para tetua di Pulau Dewa Laut juga mengalami kesedihan karena pengorbanan Bosaisi. Bahkan kesedihan mereka sudah dimulai sejak awal Tang San mendapat 9 ujian. Karena mereka tahu kalau kelahiran dewa akan mengorbankan Bosaisi. Namun di sini Bosaisi berkorban dengan tenang. Karena kesedihan di dalam hatinya, yaitu Tang Chen sudah bertemu dengannya. Dan Tang Chen pun juga sudah meninggal. Maka dengan pengorbanannya, bagi Bosaisi itu adalah bagian dari kebebasan. Dan terlihat di luar 7 tetua Dewa Laut dan rakyat-rakyat Pulau Dewa Laut melakukan penghormatan terakhirnya terhadap Bosaisi. Kembali ke Tang San yang menuju portal pewarisan dewa yang sudah mulai terbuka. Kemudian Tang San diarahkan ke dasar lautan. Dan langsung ke tempat Dewa Laut. Ketika Dewa Laut menanyakan kenapa Tang San tidak hormat kepadanya, maka Tang San langsung menjawab, kalau dia adalah ahli waris dewa, bukan pelayan. Dan di sana Tang San masih bersedih akan kematian Bosaisi. Namun Dewa Laut langsung menunjukkan kepada Tang San, kalau Tang Chen dan Bosaisi sudah berada di tingkatan yang lain dan mereka bahagia di alamnya. Maka hal itu membuat Tang San menjadi lega. Dan setelah mau melanjutkan ke tahap berikutnya, Dewa Laut memperingatkan kalau Tang San jangan menggunakan palu hautiannya. Karena di sana ada aura Dewa Asura dan dapat mengganggu warisan Dewa Laut Tang San. Maka pada saat pewarisan dimulai, satu demi satu tulang roh dilepaskan dari tubuhnya. Dan itulah ujian ke-9 Tang San. Melawan sifat dari tulang roh yang ada di tubuhnya. Dan dimulai dari tulang roh Daming. Dan setelah Tang San bisa menahan emosinya, maka tahap pertama untuk tulang roh Daming pun selesai dan tulang Daming berevolusi menjadi tingkat dewa. Dan tahap kedua pun dimulai, yang dimana sekarang tulang roh kaki kanan Tang San atau tulang roh biru perak peninggalan ibunya Tang San. Yang dimana Tang San diperlihatkan gambaran kehidupan masa lalunya. Yang dimana ujian ini memiliki kesedihan yang mendalam. Dan setelah Tang San berhasil bebas dari kesedihannya, maka ujian tahap kedua pun selesai. Yang dimana kedua ujian sebelumnya menguji emosi Tang San, antara kebahagiaan dan kesedihan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu tulang roh batang tubuh atau tulang roh dari Paus Iblis Laut Dalam. Dan Tang San kembali melakukan pertarungan dengan Paus Iblis Laut Dalam. Dan dikarenakan roh dari Paus Iblis Laut Dalam mencoba untuk mengganggu proses pewarisan, maka Dewa Laut pun langsung membasminya dan ujian ketiga ini termasuk ujian balas dendam. Dan dengan kematian Paus Iblis Laut Dalam, maka tahap ketiga pun juga berhasil Tang San lewati. Kemudian tahap keempat yaitu tulang roh kaki kiri, yang membuat Tang San seolah-olah masuk dalam ilusi kalau keadaan di luar dalam keadaan genting. Yang dimana Bibi Dong dan Xian Renshui pergi ke Pulau Dewa Laut untuk berusaha menggagalkan pewarisan. Dan seolah-olah Pulau Dewa Laut sedang diserang oleh pihak Aola Wuhun. Dan dengan scene ini, maka berakhir juga untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kelanjutan episode terbarunya.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Bye.